Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai baiknya lahan kebun kita ini bagusnya bersih kinclong atau gulma-gulma lunak seperti ini dibiarkan. Nah teman-teman, nanti kita akan bahas, namun saya mengutip sebuah teori dari teman saya yang ahli serangga, yaitu Sino Aburame. Jadi serangga-serangga seperti ini teman-teman, yang terbang-terbang seperti ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk tanaman atau proses pembuahan, pembungaan dan lain sebagainya. Itu juga lumayan menjadi vektor yang baik untuk tumbuh kembang kelapa sawit, apalagi yang memang di usia TM nanti ya. Dan tentunya teman-teman, seperti ini gulma-gulma yang ada bunga-bunga seperti ini adalah bisa menjadi daerah untuk tumbuh kembang dari vektor tersebut atau dari kumbang-kumbang tersebut atau serangga-serangga. Jadi menjadi habitat alami bagi kumbang-kumbang yang ada. Jadi anggap saja taman, kupu-kupu juga banyak. Jadi kita juga menjaga lingkungan lah. Seperti itulah kira-kira. Nah jadi teman-teman, gulma-gulma seperti ini kalau menurut saya ya, tapi ya namanya pendapat masing-masing. Kalau menurut saya lebih baik dibiarkan saja. Yang penting gulma-gulma berbatang keras seperti pelangas, kemudian laban, sisa-sisa batang karet seperti itu harusnya memang dibersihkan dengan cara ditebas 4 bulan sekali. Ini saya belum selesai tebas teman-teman, tinggal satu lorong, tidak sampai satu lorong, setengah lorong lagi, karena cuaca sudah cukup terik ya. Jadi saya pulang terlebih dahulu, nanti sorenya saya kembali lagi, karena ini ya namanya juga sambilan teman-teman, daripada kita bukan daripada ya karena keterbatasan biaya, jadi ya saya kerjakan sendiri. Nah itu tadi teman-teman, intermezzo pertama bahwa memang gulma ini lumayan cukup penting untuk menjadi habitat dari kumbang-kumbang yang memang cukup penting untuk menjadi vektor dalam hal pembuahan dan pengembangan. Apalagi di TBM seperti ini teman-teman, lumayan cukup riskan ketika kita melakukan penyemprotan secara total dengan menggunakan racun rumput. Yang penting di bagian piringannya itu bersih teman-teman, apalagi dari batang-batang keras. Dan kalau hanya rumput-rumput seperti ini, jarang-jarang seperti ini, tentunya nanti terkena pupuk juga dia akan hangus, apalagi pupuk-pupuk yang bersifat hidroskopis seperti urea, KCL dan lain sebagainya, nanti itu akan hangus dengan sendirinya. Jadi hampir sama dengan disemprot, apalagi kalau kita nebarkannya lumayan cukup banyak. Dan tentunya teman-teman, setiap akan melakukan pemupukan ya usahakan dibersihkan lah, walaupun hanya sekedar srek sedikit-sedikit saja seperti itu, bersihkan supaya memang tidak begitu tebal dan rumput-rumput ini tidak melilit sampai ke atas itu teman-teman. Jadi kalau di perusahaan itu kan pakai kacang mukuna ya, kalau kita ya manfaatkan gulma-gulma yang ada, apalagi kalau elevasinya itu miring, seperti punya saya ini miring, jadi cukup bagus untuk menahan erosi. Dan tentunya yang hal terpenting adalah menjaga kelembaban tanah teman-teman, menjaga kelembaban tanah supaya memang asupan air itu masih tetap selalu ada. Apalagi kalau musim penghujan seperti ini, benar-benar menyimpan air dan bisa mencegah erosi, itu lumayan cukup penting. Memang signifikan atau tidak efeknya itu, kalau menurut saya lumayan cukup signifikan teman-teman. Memang tidak terlihat ketika memang kita itu melakukan penyemprotan, kebunnya bersih dan perkembangan sawitnya biasa, tetap bisa tumbuh subur seperti biasanya. Namun teman-teman, ketika kita membandingkan kebun yang berdampingan antara kebun yang dilakukan penyemprotan total dengan kebun yang memang dibiarkan gulma lunaknya itu tumbuh, itu perkembangannya lumayan cukup signifikan. Kalau kita punya sendiri, membandingkannya sendiri, tentu itu tidak terlihat secara signifikan. Namun ketika ada perbandingannya bersebelahan dengan kebun yang memang semprot total, seperti yang ada di atas sana, di seberang sana teman-teman, itu kebun tetangga saya. Di sana itu beliau rutin melakukan penyemprotan. Nah akhir-akhir ini
tampaknya sudah mulai kecapean, jadi itu mungkin belum disemprot. Namun biasanya sangat bersih kinclong teman-teman. Namun di sekitar sini sudah pada berhenti melakukan penyemprotan karena mencontoh apa yang punya saya. Jadi mereka agaknya sudah mulai berhenti untuk melakukan penyemprotan. Nah itu teman-teman, itu usianya setengah tahun lebih tua daripada punya saya. Yang ini teman-teman, yang BL1 Lonsum ini. Nah yang punya saya sudah sebesar ini, yang punya beliau bisa dikatakan apa ya, pertumbuhannya sedikit terlambat dibanding punya saya, bahkan hampir 2 kali lipat teman-teman. Jadi kalau kita hanya melihat punya kita sendiri ya tumbuhnya bagus, itu tumbuh subur. Namun ketika ada perbandingannya apalagi bersebelahan, kelihatan sekali perbedaannya itu teman-teman. Jadi saya sebisa mungkin menghindari penggunaan racun rumput. Namun untuk gulma-gulma yang memang harus dibasmi dengan menggunakan racun rumput ya apa boleh buat, seperti ilalang kan tidak bisa, kalau untuk ditebas itu pasti akan sulit dibasmi, pasti menggunakan racun rumput itu teman-teman. Jadi kita sebagai petani ya harus sedikit paham bagaimana tata kelolanya seperti itu. Dan tentunya teman-teman, yang ingin saya sampaikan, benang merah yang ingin saya sampaikan, bukan saya melarang menggunakan racun rumput, tidak. Sebisa mungkin itu diminimalisir, apalagi kalau kita melakukan penyemprotan itu secara ugal-ugalan, misalkan 2 bulan sekali semprot. Dan tentu terkadang ada pekerja-pekerja itu yang melakukan pekerjaannya itu tidak hati-hati, akhirnya pelepah-pelepahnya itu ikut tersemprot, daun-daunnya ikut tersemprot, dan kita merasa sakit hati terkadang teman-teman. Sakit hati melihat kebun kita itu disemprot sampai ke pelepah-pelepahnya dan akhirnya kering. Kita yang merawat setiap hari, kita memupuk setiap hari supaya memang tumbuh subur, tiba-tiba hangus akibat kelalaian pekerja. Terkadang kita mau marah gimana, tidak marah ya gimana. Jadi kalau menurut saya gulma-gulma seperti ini itu mestinya dibiarkan saja. Lalu ada yang mengatakan bahwa nanti dia cepat tumbuh kalau hanya ditebas. Tidak teman-teman, ini buktinya punya saya 4 bulan sekali saya tebas pakai parang saja. Secara ini ya memang tinggi, namun kan tidak melebihi dari tingginya kelapa sawit. Dan tentunya nanti lama-kelamaan tumbuhnya itu rumput, bukan apa namanya daun yang keras, itu lama-lama akan kalah dengan rumput yang ada. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa ya sedikit memotivasi, menginspirasi supaya tumbuh kembang dari kelapa sawit kita itu lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.